Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mempelajari tentang parameter yang digunakan pada mesin CNC turning atau pada CNC lathe. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana memilih parameter pemotongan pada mesin bubut CNC. Kemudian kita mengeset parameter pemotongan pada mesin bubut CNC. Nah, untuk parameter tidak terlepas yang namanya alat potong. Alat potong atau cutting tool merupakan suatu yang digunakan untuk menyayat benda kerja. Alat potong ini digunakan pada setiap mesin perkakas seperti mesin bubut atau mesin lathe, kemudian mesin fresh atau mesin milling, mesin scrap atau mesin shaping, kemudian pada mesin bor atau drilling. Nah, di bengkel-bengkel, di industri, jenis bahan untuk mata potong mesin bubut itu banyak. Ada yang dari bahan baja karbon, ada bahan high speed steel atau kita singkat HSS, kemudian ada bahan karbida, ada diamond, dan ada bahan keramik. Kemudian hal yang sangat penting diperhatikan adalah bagaimana alat potong dapat menyayat dengan baik. Dan untuk dapat menyayat dengan baik, maka alat potong diperlukan adanya sudut baji, kemudian ada sudut bebas ya. Ini sudut bebas. Kemudian ada sudut tatal, kemudian ya, semua ini disebut dengan istilah geometris alat potong. Nah, sesuai dengan bahan dan bentuk pisau, geometris alat potong menggunakan setiap jenis logam berbeda. Jadi nanti untuk geometris alat potong dari bahan keramik, HSS, baja karbon itu akan berbeda sudutnya. Adapun bentuk dan jenis bahan alat potong untuk bahan luar ada berbagai macam yang disesuaikan dengan kebutuhan. Pada prosesnya, proses pembubutan luar adalah benda kerja yang akan dibubut bergerak berputar sehingga bahannya yang bergerak memanjang, melintang atau menyudut tergantung pada hasil pembubutan yang diinginkan. Nah, berdasarkan pada ASME, ini adalah definisi dari alat potong untuk bahan luar. Di sini kita bisa dijelaskan dia adalah end relief, ini sebagai sudut buangnya ya, end clearance. Ini sudut buang depan, ini yang dari atas, dan ini dari samping, side rack ya, seperti ini. Selanjutnya kita mengenal jenis-jenis alat potong turning. Kita ada istilah drilling. Drilling itu untuk membuat suatu lubang yang tadinya pejal ya. Ada knurling. Knurling itu untuk membuat kartel atau face itu nanti ada alurnya, ada bakasap ya untuk pengasaran. Kemudian ada cut off itu untuk memotong ya, tempat potong, atau juga bisa digunakan sebagai bahan alur ya. Kemudian ada turning, ini adalah untuk langkah penyayatan, memanjang, roughing ya. Kemudian di sini ada threading itu adalah dia membuat alur, membuat ulir. Nah, kemudian ada facing, dia untuk meratakan permukaan, dan yang
berikutnya adalah center drill untuk membuat lubang center sebelum proses drilling dilakukan. Kemudian di sini berbagai macam alat potong ya. Di sini kita jelaskan sebagai pahat facing, bentuknya seperti ini. Yang kuning ini adalah insert yang bisa dilepas kalau kira-kira sudah aus tidak bisa digunakan. Kemudian langkah pengerjaannya seperti ini, facing, fit berarti menuju titik pusat ya. Ini berarti facing. Nah, perlu dipahami untuk pahat facing, pahat muka ini adalah sudut bajinya adalah 55 derajat. Ini sudut bajinya. Nah, pada umumnya digunakan untuk pembuatan alat permukaan benda kerja atau facing yang pemakanannya dapat dimulai dari titik luar benda kerja ke arah dalam benda kerja atau ke arah titik center dari benda kerja tersebut. Yang selanjutnya adalah pahat bubut rata kanan seperti ini ya. Ini rata kanan dari kiri menuju kanan ya. Untuk penyayatannya dia memiliki sudut baji 80 derajat dan sudut bebas lainnya. Nah, pada umumnya untuk pembubutan rata memanjang yang pemakanannya dibuat dari kiri ke arah kanan pada posisi pencekaman. Ini mata insertnya, ini namanya holder. Kemudian yang selanjutnya adalah pahat bubut rata kiri, berarti penyayatan dari arah kanan menuju kiri seperti ini. Kemudian di sini ada pahat ulir. Pahat ulir di sini kita harus pahami bahwa ada dua puncak ulir. Nah, ini ada 55 derajat untuk ulir with watts atau ulir inci ya. Kemudian ini pahat 60 derajat untuk ulir matrix. Nah, jadi perlu diperhatikan dalam pemilihan pahatnya, jangan sampai kita akan membuat ulir metrik menggunakan pahat dari ulir with watt, maka yang dihasilkan tidak sesuai dengan parameter. Kemudian selanjutnya adalah pada pahat potong seperti ini, bisa gunakan untuk memotong atau pembuatan alur. Ini adalah insertnya, ini adalah holdernya. Ini proses fit pemakanannya berarti dari luar menuju arah dalam. Yang selanjutnya adalah pahat dalam seperti ini, digunakan untuk pembubutan dalam ya. Pada jenis ini digunakan untuk pembubutan bagian dalam atau memperbesar suatu lubang yang sebelumnya telah dikerjakan. Jadi pada prosesnya, pada pembuatan pahat dalam dia harus ada lubang terlebih dahulu, bisa dibor atau dengan proses yang lainnya. Contohnya pemakaian pada pahat bubut dalam ketika memperbesar lubang dan membuat rata bagian dalamnya. Nah, ini penerapan pada pembubutan pahat dalam. Kemudian yang selanjutnya adalah bore center. Nah, bore center ini fungsinya untuk membuat lubang center di ujung benda kerja sebagai nanti tutukan center putar atau untuk titik pengeboran. Nah, seperti itu. Nah, berapa dalamnya disesuaikan antara 1/3 sampai 2/3 dari mana? Dari ini. Bisa 1/3 sampai 2/3. 1/3-nya berarti sekian di sini kira-kira 1/3. 2/3 berarti di sini. Nah, pembuatan lubang center pada benda kerja diperlukan apabila memiliki ukuran yang relatif panjang dan untuk mengawali pekerjaan pengeboran. Kemudian ini yang pahat kartel atau knurling ya, adalah suatu alat yang ini fungsinya untuk apa? Untuk pembuatan alur-alur kecil pada permukaan benda kerja agar permukaannya tidak licin atau menjadi sebuah permukaan yang kasar ya. Nah, hasil perkartelan ada yang berupa belah ketupat, ada juga berupa garis lurus, tergantung ini gigi kartel yang digunakan seperti apa.
Setelah kita mengenal berbagai macam tool atau cutter, maka kita juga harus paham ketika kita belajar tentang parameter, maka kita harus ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yaitu yang berikutnya adalah tentang kita harus paham tentang cutting speed atau kecepatan potong. Nah, di sini cutting speed didefinisikan sebagai suatu harga yang diperlukan dalam menentukan kecepatan pada proses penyayatan atau pada pemotongan benda kerja. Nah, harga kecepatan potong tersebut ditentukan oleh alat potong, bahan bobot, dan benda kerja yang akan dipotong dengan rumus VC sama dengan Pi D kali N, di mana VC adalah kecepatan potong, P itu adalah 3,14, D itu adalah diameter benda kerja, dan N itu adalah putaran spindle. Satuannya adalah meter per menit ya. Kemudian harga kecepatan potong dipengaruhi oleh beberapa hal. Apa saja? Tentang bahan benda kerja atau jenis material. Nah, di sini semakin tinggi kekuatan suatu bahan yang dipotong, maka semakin kecil harga kecepatan potongnya. Kemudian jenis alat potong yang kedua atau toolnya. Semakin tinggi kekuatan alat potongnya, semakin tinggi pula kecepatan potongnya. Yang ketiga adalah besarnya kecepatan penyayatan atau asutan. Semakin besar jarak asutan, semakin kecil harga kecepatan potong. Yang lainnya adalah kedalaman penyayatan atau pemotongan. Semakin tebal penyayatan, semakin kecil pula harga kecepatan potong. Jadi ini perlu dipahami sebelum kita melakukan pengoperasian mesin bubut CNC lathe atau CNC turning. Yang selanjutnya adalah kecepatan pemakanan atau feeding, di mana kecepatan pemakanan adalah jarak tempuh gerak maju pisau atau benda kerja dalam satuan milimeter per menit atau feet per menit. Nah, kita bisa lihat di sini ya, pemakanan yang disarankan untuk bahan AIS adalah untuk yang dimakan dalam material aluminium, maka satuan milinya adalah 0,40 sampai 0,75. Selanjutnya adalah misalnya kecepatan makanan dipengaruhi oleh beberapa hal. Ada jenis bahan alat potong yang digunakan, jenis pekerjaan yang dilakukan, misalkan pada pembuatan rata, ulir, pengkartelan, kemudian menggunakan pendingin atau tidak. Nah, ini juga nanti pengaruh terhadap hasil pekerjaan. Kemudian jenis bahan yang akan digunakan, yang akan dibubut, misalkan besi, baja, bahan tahan karat, stainless, atau bahan-bahan non-ferro lainnya. Kemudian apa yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah kedalaman pemakanan. Itu harus benar-benar dipahami, dihitung sampai mendapat nilai yang sesuai dengan hitungan. Selanjutnya adalah kecepatan putaran atau RPM pada mesin bubut. Nah, dihitung dari jumlah putaran setiap menitnya atau konstantanya 1000 adalah perubahan dari milimeter ke meter. Jadi, jika harga kecepatan potong benda ini diketahui, maka jumlah putaran sumbu utama dapat pula dihitung dengan rumus kecepatan potong kali 1000 dibagi pi kali d. Pi adalah 3,15, d nya adalah diameter benda kerja, akan ketemu N seperti itu. Oke, untuk materi pada video ini sudah selesai, jadi silahkan kalian buat resume dari video ini.